Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Meliga Sari Algaya dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai infeksi menular seksual. Pertama-tama, apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan terutama karena hubungan seksual. Kemudian, apa saja yang membuat kita perlu untuk membahas tentang infeksi menular seksual tersebut? Yang pertama, kejadiannya itu masih menjadi suatu kejadian yang meningkat di masyarakat, dan yang paling penting adalah seringkali gejalanya tidak disadari sehingga pasien itu merasa mereka tidak mempunyai penyakit tetapi masih bisa menularkan. Kemudian, bagaimana sih cara penularan infeksi menular seksual itu? Jadi selain bisa ditularkan tentu saja dengan hubungan seksual, infeksi menular seksual juga bisa ditularkan dari ibu yang menderita penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual kepada janinnya, baik itu selama kehamilan maupun pada saat proses persalinan. Dan kemudian yang terakhir itu bisa juga dengan penggunaan jarum suntik yang sudah terkontaminasi dengan infeksi menular seksual. Apa saja sih yang dapat menjadi faktor risiko penularan infeksi menular seksual? Yang pertama tentu saja banyak melakukan hubungan seksual atau berganti-ganti pasangan yang bukan pasangan sahnya, pasangan menikah ya. Kemudian adanya hubungan seksual dengan pasangan seksual yang ternyata sudah menderita penyakit IMS. Dan yang terakhir yaitu dengan penggunaan jarum suntik atau penggunaan narkoba. Kemudian yang paling penting kita ketahui adalah apa saja gejala-gejala dari infeksi menular seksual. Kadang-kadang gejalanya itu seringkali tidak disadari oleh pasien atau pengidap infeksi menular seksual, tetapi sebenarnya mereka sudah dapat menularkan kepada pasangannya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Jadi secara garis besar itu ada 3 gejala dari infeksi menular seksual. Kita dapat kelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu keluarnya duh atau cairan dari kelamin, baik itu pada perempuan maupun pada laki-laki. Dan yang kedua yaitu adanya luka atau lecet di kelamin. Dan yang ketiga itu adanya kutil atau benjolan kecil di kelamin. Baiklah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu jika ada keluar duh atau cairan dari kelamin yang tidak normal, baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan, itu kita harus curiga adanya infeksi menular seksual. Biasanya kalau laki-laki itu sering mengeluhkan dia ada kencing nanah yang biasanya itu keluar pada pagi hari, kemudian disertai dengan nyeri, buang air kecil, dan tentu saja ada riwayat hubungan seksual sebelumnya. Nah, itu kita sudah curiga kepada suatu penyakit yang infeksi menular seksual yang disebut dengan gonoru. Gonore itu penyebabnya adalah suatu bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Itu pada laki-laki. Kalau pada perempuan sama, biasanya keluhannya adalah keputihan, tapi keputihan itu kan ada yang normal atau fisiologis, kemudian ada yang patologis. Nah, kita curiga dia merupakan infeksi menular seksual kalau keputihannya itu biasanya banyak, kemudian baunya itu busuk atau amis ya, seperti ikan busuk gitu. Kemudian dari warnanya biasanya kalau keputihan yang normal itu kan mungkin ya putih susu atau bening gitu ya, tapi ini warnanya biasanya sudah kekuningan atau kehijauan, bisa berbusa. Kemudian saking banyaknya biasanya pasien juga mengeluhkan selalu ada di celana dalamnya gitu ya. Nah, itu kita curigai. Kemudian kadang-kadang juga keputihannya bergumpal saking banyaknya, itu kita curigai merupakan suatu infeksi menular seksual. Dan biasanya itu ibu-ibu tuh sering tertular dari pasangan seksualnya atau suaminya gitu ya, dan biasanya gejala infeksi menular seksual berupa duh atau cairan tubuh itu lebih sulit diobati pada perempuan dibandingkan dengan pada laki-laki. Gejala selanjutnya itu bisa kita lihat adanya luka atau tuka di kelamin. Nah, luka atau tuka di kelamin ini yang paling sering itu ada dua IMS, yaitu
sifilis atau biasanya orang sebut dengan raja singa, dan kemudian herpes. Nah, kalau sifilis ini sebenarnya ada sifilis primer, sekunder, tersier, kemudian ada neurosifilis ya. Tapi biasanya yang dikeluhkan pasien itu adalah sifilis yang lesinya, lukanya itu di kelamin. Nah, cirinya itu biasanya kan luka itu apalagi di kelamin itu nyeri ya. Tapi kalau sifilis ini biasanya dia lukanya tidak nyeri, kemudian lukanya bersih. Nah, itu biasanya kita curiga pada sifilis. Kemudian selain sifilis, gejala luka atau tuka di kelamin itu bisa kita lihat apakah berupa herpes, jadi lesi herpes. Nah, beda dengan sifilis, biasanya kalau luka pada sifilis itu dia satu, tunggal. Tapi kalau herpes itu biasanya lukanya banyak, kecil-kecil gitu ya. Sering ditemukan baik pada laki-laki maupun pada perempuan ya, nyeri sekali gejalanya, dan kemudian biasanya kalau pada perempuan diikuti dengan keluarnya keputihan yang banyak. Nah, itu biasanya kita curiga merupakan herpes simplex ya, suatu penyakit IMS pada kelamin. Kemudian yang terakhir itu bisa gejalanya berupa kutil atau benjolan kecil ya di kelamin. Sering pasien keluhkan baik itu laki-laki maupun perempuan itu ada kutil di kelaminnya. Kutil ini biasanya gejalanya ya kalau memang masih kecil mungkin pasien tidak sadari walaupun sebenarnya dia sudah menularkan karena itu penyebabnya adalah virus ya. Jadi tapi biasanya pasien datang ke kita itu kutilnya itu sudah banyak, sudah bergerombol, sudah besar, dan kalau sudah seperti itu pengobatannya sudah lebih sulit. Jadi memang harus diwaspadai kalau ada kutilnya kalau sudah bergerombol itu orang sering menyebutnya seperti jengger ayam. Tapi kalau masih satu-satu kecil-kecil kadang-kadang pasien suka tidak menyadari. Nanti mungkin bisa dilihat ya foto-fotonya kalau misalnya bapak atau ibu ada yang mengeluhkan atau mempunyai keluhan seperti itu mungkin bisa dikonsultasikan langsung ya kalau ragu. Baiklah, kemudian apa saja sih akibat dari infeksi menular seksual itu? Ya, jadi sebenarnya efek jangka panjang itu sangat banyak ya. Selain mungkin ya pasiennya sekarang jadi pastinya akan menularkan kepada pasangan seksualnya, apalagi kalau misalnya suami istri kemudian sedang hamil atau berniat punya anak. Kalau misalnya ternyata terinfeksi penyakit menular seksual seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, itu bisa ditularkan ke janinnya gitu. Jadi secara garis besar ya kita kelompokkan akibat dari IMS itu pada laki-laki itu biasanya bisa mandul, kemudian bisa terjadinya kanker atau tumor ganas di daerah kelamin, bahkan yang parahnya kalau seumpamanya sudah terjangkit HIV ya, karena infeksi menular seksual itu ada pintu masuk terjangkitnya AIDS atau HIV, itu yang paling fatal adalah kematian. Kemudian kalau pada perempuan itu bisa sama mandul juga bisa, kemudian lahir bayinya cacat, kemudian bisa terjadinya kanker juga, kanker serviks atau kanker leher rahim ya. Jadi banyak. Kemudian pada bayi yang tadi saya bilang bisa lahirnya mati atau lahir cacat, kemudian bisa berat badan bayinya lahir rendah. Jadi sangat banyak akibat dari IMS. Oke, oleh sebab itu sebisa mungkin kita harus mencegah, Bapak Ibu harus mencegah terjadinya penularan atau terjadinya masuknya IMS tadi, tentu saja dengan pertama tidak melakukan hubungan seksual pranikah atau hubungan seksual dengan pasangan sahnya gitu. Jadi kalau untuk suami istri ya hanya berhubungan seksual dengan istrinya atau suaminya saja. Kemudian berusaha untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat ya, terutama pada kaum remaja, pergaulan yang sehat, dan tentu saja tidak memakai narkoba atau jarum suntik bersama. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata setelah melihat tayangan ini saya punya keluhan seperti yang ada di video.
bagaimana dan curiga nih kayaknya sepertinya saya sudah tertular infeksi menular seksual, ya jangan dipikir-pikir lagi, langsung berobat, langsung konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya di rumah sakit. Nanti kita akan periksa, kita akan tanya anamnesis semua, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan, dan kalau memang ternyata infeksi menular seksual harus diobati sesegera mungkin. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja, dan yang paling penting itu jangan beli obat sendiri, karena terutama kalau untuk keluhan-keluhan seperti kencing nanah pada laki-laki itu pasti pasien seringnya itu sudah berobat atau sudah membeli obat dulu gitu loh, membeli obat sendiri terlebih dahulu. Nah itu yang sangat-sangat tidak boleh, karena itu tidak menyelesaikan penyakitnya, justru akan membuka pintu untuk penyakit IMS yang lain. Jadi langsung segera berobat atau konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian pesan khusus dari video ini yang pertama yaitu adalah penting sekali kita harus menyayangi badan kita sendiri. Jadi hanya kita yang bisa menyayangi badan kita sendiri, dan kita harus bertanggung jawab kepada calon anak kita ya, calon buah hati kita, penerus generasi kita. Jadi jangan sampai kita menyesal nanti di kemudian hari kita sudah terkena infeksi menular seksual dan sedihnya bisa menular ke anaknya. Nah itu nanti sudah jadi penyesalan terlambat, jadi harus dihindari dari sekarang. Oke, baiklah, sekian video ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, semoga bisa diambil yang positifnya, dan kalau memang ada keluhan langsung berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, jangan membeli obat sendiri di luar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.